Kau bersedia meninggalkan Jenny untuk bantu perusahaan? Bu, 5 tahun lalu kita bertaruh. Kalau dalam 5 tahun ini, aku bisa buat Jenny jatuh cinta, Anda nggak bisa memaksaku kembali. 5 tahun sudah berlalu. Dan dia aku membenci. Aku kalah. Aku tahu akhirnya akan seperti ini, agar kau nggak menyesal. Seminggu lagi, aku akan kau pura-pura mati. Nanti, kau bisa meninggalkan dia. Oh. Ini adalah istriku. Lucunya adalah, kita nggak ada foto bersama. Setelah 5 tahun bersama, dia benci padaku. Benci karena aku pakai kekuasaan. Rebut dia dari cinta pertamanya, yaitu John. 5 tahun lalu, aku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Jenny. Setelah tahu dia yatim piatu, dan cuman ada nenek yang sedang di rumah sakit. Aku bayar dia dengan uang, supaya jadi pacarku. Setiap hari pulang tepat waktu, dan tidur denganku sesuai perjanjian. Sampai aku rasa bosan. Waktu itu penyakit neneknya sangat parah. Dia butuh uang untuk selamatkan keluarga satu-satunya. Jadi dia setuju. Aku pakai cara seperti itu untuk dapat wanita itu. Sekarang 5 tahun sudah berlalu. Dan neneknya belum sembuh. Dia masih menepati janjinya, tapi masih sangat dingin. Aku pikir, selama waktunya cukup lama, dia pasti akan mencintaiku. Sampai ketika John cinta pertamanya kembali. Hari itu aku baru tahu, kalau orang yang dingin dan memperlakukanku dengan hormat, Jenny, bisa bersikap seperti itu. Bisa bersikap ramah dan menantikan John. 5 tahun lalu, aku bertengkar dengan keluarga demi bersamamu. Alhasil aku kalah telak. Lalu kau membenciku. Aku yang salah. 7 hari lagi, aku akan membuatmu sukses. Dan aku akan pura-pura mati. Untuk hapus semua masa laluku. Jenny, tunggu. Nggak, tidur denganmu. Bukankah syarat kita waktu itu? Bukankah kau menikah denganku? Demi ini? Kau masih membenciku. Untuk sekarang. Ya perlu di. Aku sedang capek. Kalau begitu aku pergi. Oh. Aku tahu. Kalau nggak mau, aku pergi dulu. Aku ada urusan penting. Urusan apa yang membuatmu begitu senang? Pasti demi John. Jenny. Nanti kau. Gak perlu begini. Ketika pulang, kau pergi saja. Sebenarnya kau gak perlu begini lagi. Karena aku akan pergi. Aku gak bisa mencintaimu lagi. Nenek. Henry datang lagi? Henry, hubunganmu dengan Jenny, apa sudah membaik? Nenek, orang yang dicintai Jenny adalah John. Gak mungkin mencintaiku. Aku kenal dengan cucuku. Jenny, sebenarnya peduli padamu. Tapi karena awal kalian bersama, gak murni. Pasti ada rasa gak enak di dalam hati. Kalau sudah terselesaikan, kalian pasti bisa bersama. Nenek, ini kartu.
yang kusiapkan untuk Jenny. Aku takut melukai harga dirinya, jadi belum aku kasih. Nanti Anda bisa kasih dia. Apa kalian berantem lagi? Nggak berantem, aku akan pergi ke tempat jauh. Kau mau pergi? Kau mau, gimana? Aku mau pergi berlibur. Apa nenek sudah membaik? Sudah. Nenek, kau nggak tahu. Jenny sangat pelit. Tadi aku bilang, mau makan es krim. Dia melarangku. Kau harus menasehati dia. Masih bilang? Kau lupa kau sakit lama, masih berani makan dingin. Gak tahu siapa yang kesakitan. Dan bilang gak mau makan dingin lagi. Suruh aku asih. Padahal di sini 4 orang. Tapi di matanya cuman dia. Di antara mereka. Aku cuman orang luar. Tapi sudah nggak penting, aku sudah melepaskannya. Melepaskan Jenny, nggak mau cinta lagi. Kembalikan dia pada John. Jenny, nenek mau makan anggur. Henry, kau bantu Jenny cuci anggur. Cepat. Pergilah. Jangan sering jenguk nenek. Aku memang menjual diriku. Tapi nenekku enggak. Ok. Pak Henry. Kak Jenny, sekarang sudah jam makan. Ayo kita makan bersama. Duduk. Semua makanan kesukaanku. Kak Jenny, kau baik sekali. Mungkin ini bedanya cinta dan enggak. Walaupun aku dulu memintanya. Ingat kesukaanku. Tapi satu dipaksa. Dan satunya tulus. Hasilnya sangat berbeda. Aku angkat telepon dulu. Kalian makan saja dulu. Oh. Pak Henry. Kenapa nggak makan? Aku nggak makan pedas. Oh. Cincinmu dari mana? Ini? Kak Jenny kasih aku. Aku bilang bagus. Jadi dia kasih aku. Aku membuat cincin itu dengan tulus. Dia malah nggak peduli. Langsung kasih itu ke John. Bagus sekali. Cocok denganmu. Kenapa dia nggak bereaksi? Pak Henry. Sup seafood ini enak. Ini, silakan coba. Aku lihat. Henry, kau mau apa? Kak Jenny, ini semua salah. Aku buat Kak Henry marah. Kak Henry marah. Jadi tumpahkan sup. Aku cuman kena panah. Gak apa-apa, jangan salah, Andaya. Bukan salahku. Henry, kau nggak masuk akal. Ayo kita ke rumah sakit. Henry, kalau ada masalah serang aku saja. Kenapa kau ganggu John? Apa yang kau bilang? John Peleng, kau buat dia kehilangan pekerjaan. Dan dia di blacklist. Lalu sekarang kau suruh orang lompat cat ke pintunya. Dia sekarang gak tenang. Aku nggak berbuat apa-apa. Bukan perbuatanku. Kalau bukan kau siapa lagi? Kau bahkan bisa beli istri. Apa yang gak bisa kau lakukan? Jangan ada lain kali. Aku sudah kasih semuanya. Kenapa kau gak bisa melepaskan orang di sekitarku? Di hatimu. Aku selalu nggak bisa dipercaya.
John, ayo kita ngobrol. Ada urusan apa? Kau mencariku? Kalau ada urusan dengan Jenny, gak ada yang bisa dibahas. Aku gak akan pergi darinya. Dia juga gak. Kau salah paham. Aku mau menyatukan kalian. Apa yang kau katakan? Siapa yang gak tahu? Kau sangat mencintai Jenny. Kau bersedia bayar biaya obat nenek selama 5 tahun. Dia selalu dingin padamu. Kau masih mau bersama dia. Kau mau menyatukan kau? Apa kau sebaik itu? Aku nggak bercanda. Kau nggak perlu berusaha menjebakku lagi. Aku akan pergi dari Jenny. Nggak perlu anggap aku saingan. Kau yakin? Aku sudah beli tiket Universal Studio. Temani aku pergi. Aku sedang sibuk. Kesepakatan kita adalah kau nggak boleh tolak aku. Apa kau sudah terima tiketnya? Tiket satunya lagi sudah aku kasih Jenny. Pakai pakaian rapi. Supaya kalian semakin dekat. Kau mau bantu aku? Aku nggak bantu kau. Aku cuman bantu Jenny. Orang yang dia suka. Komen kau. Aku mau mempercepat hubungan kalian. Jenny. John, kenapa kau di sini? Kenapa? Gak senang ketemu aku? Oh, senang. Ayah, senang. Lima tahun. Aku selalu mau foto bersama. Mau foto? Jenny, tidak, nggak mau. Aku sudah bilang. Nggak suka foto. Ternyata di hadapan orang yang disuka, semua prinsip bisa dilanggar. Bagus. Cocok sekali. Kau gak marah? Kau mau menyatukan kami? Ayah. Apa kau senang hari ini? Henry, apa maksudmu? Apa yang mau kau lakukan? Tentang tiket? Tiba-tiba aku ada urusan. Jadi aku kasih tiket ke John. Bagaimana? Apa kau senang? Apa kau naik band lelah? Ada ke rumah hantu? Kalau belum puas, aku masih ada 3 tiket. Besok kalian bisa pergi lagi. Mengejar cinta pertamamu. Hajilah. Aku akan buat kesempatan itu. Kenapa? Tiba-tiba ajak makan di restoran pasangan? Kak Jenny. Kebetulan sekali. Kak, Nona, hari ini hari ulang tahun toko. Kalian adalah pasangan ke-52 toko ini. Toko akan kasih cincin. Dan akan foto kalian berdua. Aduh. Aku nggak enak badan. Aku harus pulang. Jenny. Aini.
Hal bagus. Sayang kalau nggak foto. Begini saja. Kalian pergi foto. Ya. Tag Jenny. Ayo, ada foto. Aku sudah bilang, gak mau ikut perjamuan sekolah. Hack Jenny. Duduk di sebelahku. Ayo kita lagi. Pelan-pelan. Main lagi. Sudah malam. Nggak aman kalau dia pulang sendiri. Begini saja. Kau antar dia. Aku bisa naik taksi. Henry. Tag Jenny. Kebetulan sekali. Tag Jenny. Aku panggil John untuk makan. Tag Jenny. Aduh. Tiba-tiba aku ada urusan. Kebetulan John di sini. Suruh dia temani kau nonton. Henry, apa yang kau lakukan? Datang ke villa aku sekarang. Menstru Siku. Sudah selesai. Kak Jenny. John, kenapa kau di sini? Ada apa ini? Rumah John mati lampu. Jadi aku suruh datang. Kalau begitu, kenapa dia tidur di kamar utama? Kamar tamu belum dibereskan. Aku pikir cuma satu malam. Jadi suruh dia tidur di kamar utama. Aku antar kau pulang. Henry, apa maumu? Kenapa kau mau cari cara menyiksaku? Aku cuma mau. Kau mau apa? Kau bilang. Maaf. Aku pikir kau akan suka. Kau selalu sok tahu. Benar juga. Sekarang kau masih milikku. Dengan sifat dan karaktermu. Selama ada aku, kalaupun kau suka Paraja, gak akan terjadi apa-apa. Tapi bagusnya, 2 hari lagi, aku gak akan jadi halangan bagi kalian. Semuanya selesai. Tuan muda, ini untuk Nyonya. Apa dibuang? Ini nggak penting lagi. "99 surat cinta." Sudah ditolak. Saat aku lihat kau sedih karena biaya pengobatan, aku baru berpikir cara konyol ini. Terima bantuanku. Dan keinginanku terkabul. Mungkin aku bersalah. Cinta nggak bisa dibeli dengan uang. Apa yang kau lakukan? Bakar barang.
Barang ini nggak berguna lagi. Jadi aku bakar. Ayo. Kau sudah dapat yang kau mau. Jadi nggak guna lagi? Akan segera selesai. Jenny, kedepannya, lupakan kenangan ini. Lupakan pria brengsek sepertiku. Tidak. Jalani kehidupan baru. Baik, Pak Henry, kontrak sudah ditandatangan. Sudah sesuai dengan keinginan ibumu. Kita akan buat kejadian. Pura-pura mati. Apa jasadnya akan mirip denganku? Anda tenang saja. Ukurannya sudah dibuat sesuai dengan ukuran Anda. Gak akan ada yang curiga. Oak. Apa yang kau pegang? Nggak ada. Besok adalah hari kita bertemu yang ke-5 tahun. Aku pesan kapal pesiar. Temani aku lihat matahari terbenam. Anggap hari terakhir temani aku. Bagus sekali. Sudah lama kita nggak merayakan. Terima kasih. Jangan pikir berlebihan. Aku datang. Karena kesepakatan kita adalah aku nggak boleh menolak permintaanmu. Jenny, kalau kau ada uang, apa yang akan kau lakukan? Lakukan hal yang aku suka. Setelah kau ada uang, hal pertama yang dilakukan pasti lepas dariku. Tapi Jenny, kali ini kau nggak perlu repot-repot. Kak Jenny, aku kecelakaan. Apa kau bisa ke rumah sakit? Aku sudah dengar. Kau mau pergi? Kita bisa rayakan lain kali. John membutuhkanku. Kita rayakan lain kali. Pak Henry, semuanya sudah siap. Bagaimana aku mati? Jatuh ke laut setelah 1 jam, berita akan tersebar. Lalu jasad Anda akan mengapung di laut selama 3 hari 3 malam. Lalu polisi temukan tewas. Jenny, kali ini aku hantar kau ke cinta pertamamu. Dan pria sepertiku akan hilang sepenuhnya dari hidupmu. Dokter bilang, cedera kau nggak serius. Aku sudah menjagamu selama 3 hari. Karena kau sudah baik-baik saja. Aku pulang dulu. Tapi aku kesakitan. Kau tahu, aku paling takut sakit. Apa yang kau lakukan? Kak Jenny, Kau tahu, aku mencintaimu. Sekarang proyekmu sudah dijalankan dan sangat populer. Kau nggak perlu bergantung padanya. Akhirnya kita bisa bersama lagi. lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau gila? Kenapa aku gila? Dia yang memisahkan kita. Kau sudah menanggungnya bertahun-tahun. Bukankah supaya ada satu hari nanti bisa lepas dari dia dan bersama denganku? Cat Jenny, ayo kita pacaran. Penjahat itu nggak pantas denganmu. Sekarang kau sudah kaya. Kenapa masih mau dengannya? Kita bisa rayakan lain kali. John membutuhkanku. Peringatan hari jadi. Akan kuberikan lain kali. Aku berhutang pada Henry. Henry, proyekku sudah sukses. Aku sudah bukan orang miskin yang nggak bisa bayar biaya berobat nenek dan berkencang dengan menjual diri. Uang ini, aku kembalikan.
Hubungan hutang kita sudah berakhir. Henry. Di mana dia? Anda bilang, Tuan, dia belum pulang. Aku tahu dia peduli. Kapan dia bisa dewasa? Bukankah cuma hari peringatan? Pentaska? Henry, sudah jam berapa? Kenapa kau belum pulang? Aku kasih 20 menit. Cepat pulang. Jangan buat onar. Cuman masalah hari peringatan. John masuk rumah sakit. Aku nggak bisa abaikan. Pokoknya, akan aku tebus. Akan aku tepati. Kenapa barang di rumah? Banyak yang hilang? Cameron, Lisa, Tuan mudah bakar semua barang yang berhubungan dengan Anda. Semua? Nggak tersisa. Henry, sebenarnya trik apa yang kau mainkan? Honora kali ini benar-benar marah. Setelah pergi ke pantai, dia belum pulang. Sudah beberapa hari. Bukankah dia selalu pulang untuk menungguku? Setelah menikah denganmu, Tuan Muda gak pernah gak pulang. Sekarang dia sudah bakar semua barang kalian. Apa dia? Gak akan pulang lagi? Bagaimana mungkin? Maaf. Aku pikir kau akan suka. Akan segera selesai. Aku sewa kapal pesiar. Ayo kita lihat matahari terbenam. Anggap temani aku terakhir kau. Henry, apa kau sedang membalasku? Trik apa yang kau mainkan? Hello. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Coba telepon. Baik. Ini nggak ada ya. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Gawat, nomor Tuan Muda gak bisa dihubungi. Pikirkan cara lain. Baik. Henry, apa yang kau lakukan? Selama ini, aku selalu mengikuti perintahmu. Kau pikir ini bisa mengendalikanku? Kau meremehkanku? Tinggal cahaya. Pakai koneksi perusahaan. Aku nggak peduli pakai cara apa. Cepat cari Henry. Suruh dia pulang. Tunggu. Bilang padanya. Kali ini. Saya yang salah. Bu Veni, kita sudah cari di semua tempat. Nggak ada jejak Pak Henry. Juga tak ketemu. Catatan dia meninggalkan negara. Sepertinya dia menghilang. Henry, kali ini aku benar-benar. Istriku pulang, Ani. Ganti sandal. Auntie. Jenny. Jangan buat aku takut. Aku mohon. Cepatlah sembuh. Sudah bangun? Di meja ada bubur, makan sedikit dulu. Sarapan sudah mau selesai. Kau bukan marah padaku. Kau memang mau pergi. Henry,
Aku nggak akan biarkan keinginanmu terkabul. Pergi tanpa aba-aba. Bermimpi saja. Jangan marah. Jangan berantem dengannya. Tenang. Aku juga salah. Baguslah kalau pulang. John? Kak Jenny, Kenapa kau di sini? tentu saja karena kau membutuhkanku. Aku dengar dia sudah lama nggak pulang. Pria pemain seperti dia pasti pergi bermain. Dia bukan seperti itu. Jenny, selamat hari jadi. Jenny, apa kali ini? Aku ada hadiah? Kenapa? Nggak suka? Suka. Selama kau yang kasih, aku suka. Ini pertama kalinya kau kasih aku hadiah. Bagaimana? Bagus nggak? Ini kunci dia. Kau dapat dari mana? Annie? Dia yang kasih. Dia bilang, ini rumahku. Aku bisa datang kapanpun aku mau. Dulu dia pakai uang merendahkanmu. Sekarang bisnismu sedang bagus. Pasti dia takut kau balas dendam. Jadi baik pada kita. Dia yang bilang, Kenapa Kak Jenny? Lagi pula kau nggak suka dia. Sekarang dia sudah pergi. Mundur sendiri. Bukankah bagus? Untung dia tahu diri. Jangan sampai demi aku, Ferranton, dan Ganya. dia nggak mungkin pergi. Dia nggak mungkin pergi dariku. Aku nggak boleh kan? Jenny. Sudah jam berapa ini? Kenapa kau tiba-tiba datang? Nenek, apa Henry ada ke sini? Henry? Dia hilang. Aku nggak bisa ketemu. Dia pasti marah. Pasti karena hari peringatan. Aku tinggalkan dia sendiri. Hari jadi? Apa yang kau lakukan? Aku. Nggak tahu dia pentingkan ini. Aku pikir. Pokoknya, Nenek, bantu aku cari dia. Dia bakar semua barang tentangku. Aku mau jelaskan. Kau tahu. Dia nggak bisa tanpaku. Dia pakai segala cara untuk dapatkan aku. Pasti dia marah. Dia ngambek. Apa kau sudah tanya temannya? Tanya apa mereka tahu di mana Henry. Aku nggak kenal. Temannya. Nenek pernah ketemu. Bantu aku cari. Oke, kau jangan panik. Nenek bantu tanya. Hello, apa ada berita tentang Henry? Apa? Di mana dia sembunyi? Nenek, kasih tahu aku. Aku nggak akan salahkan dia. Kasih tahu. Jenny. Henry bukan sengaja. Ya. Apa? Cepat bilang. Hari ini, anak tunggal keluarga Tirta dilaporkan hilang. Gak lama kemudian, mayat terapung ditemukan di laut. Polisi sudah konfirmasi. Mayat tersebut adalah putra keluarga Tirta. Penyebab kematian belum diketahui. Henry. Jatuh ke laut. Jenny. Bukankah kalian sedang bersama? Apa yang terjadi?
Bagaimana dia? Nggak. Pasti ini bohong. Pasti beritanya bohong. Dia nggak mungkin mati. Bagaimana mungkin dia jatuh? Aku nggak percaya. Dia sangat mencintaiku. Dia nggak mungkin tinggalkan aku. Apa ini Nona Jenny? Beberapa hari lalu, suami Anda, setelah Pak Henry berpisah dengan Anda, dia jatuh ke air. Sekarang, Anda harus ke kantor polisi untuk ambil jenazah dan kerjasama dengan investigasi. Aku nggak percaya. Ini semua bohong. Kalian pasti datang membohongiku. Aku nggak percaya. Nona Jenny. Aku nggak percaya. Dia nggak mungkin meninggal. Pasti dia cemburu dengan John. Jadi pakai cara ini untuk tarik perhatianku. Aku nggak percaya. Henry, kau begitu mencintaiku. Kalaupun bisa sembunyi 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, kau nggak mungkin nggak ketemu aku. Taksi. Kau nggak mungkin biarkan aku sendiri. Henry, beritahu aku, kau pasti sedang bercanda. Beritahu aku, kalau ini semua bohong. Nona, Anda sudah sampai. Anda belum turun? Hello. Aku cari suamiku, namanya Henry. Dia menghilang. Anda tenang dulu. Apa Anda ada fotonya? Foto. Aku nggak ada. Kenapa nggak ada satupun? Aku jelas. Apa Anda istri Henry? Suami Anda nggak hilang. Ikut denganku. Anda bisa pastikan mayatnya. Kulit korban berwarna abu kebiruan. Punggung tangan dan wajah terdapat lepuh dengan ukuran variasi. Di bagian dada ada bercak merah. Itu adalah reaksi stres karena iritasi air laut. Ini dianggap meninggal nggak sengaja di dalam air. Bukan tragedi. Anda bilang apa? Bukan tragedi. Dia sudah tahu. Bukan tragedi. Bukan. Jadi, dia nggak mau dekat denganku, lalu menyatukan aku dengan John. Jadi dia bersihkan semua tentangku. Henry, kenapa? Kenapa kau rela mati? Kenapa? Pakai cara seperti ini. Mendorongku ke orang lain? Kak Jenny, Henry sudah mati. Dia kena karma. Gak ada lagi yang menghentikan kita. Kak Jenny. Kak Jenny. Kak Henry. Kau. T-back. Kau Sarah? Sarah? Kau sudah sebesar ini, aku ingat dulu. Kau masih. Waktu cepat berlalu. Kau sudah dewasa. Kali ini nggak pergi lagi, kan? Sekarang bisnis keluarga Gotama. Sudah pindah ke luar negeri. Harus ada kau, ibumu. Pasti kelelahan, menanggungnya sendiri. Bancuanku.
juga terbatas. Paul and Jason. Aku pulang karena itu. Apa urusanmu sudah selesai? Apa istramu akan percaya? Paul and Jason. Aku sudah mengerti satu hal. Menggunakan uang, menahan orang ya. Gak mencintaku, lebih baik melepasnya. Perasaan gak bisa dipaksakan. Dia percaya atau enggak. Itu gak penting. Aku tahu. Kau cuma cari alasan untuk dia. Kalau kau mati, dia bisa bersama dengan orang lain. Dengan tenang. Nggak perlu merasa bersalah. Kau baik sekali padanya. Bikin iri saja. Ayah, Di mana ibuku? Bibi sudah pulang. Kematian palsumu harus diatur dengan baik. Supaya orang nggak curiga, dia kembali untuk pemakamanmu. Ada orang yang nggak tahu diuntung. Dia nggak tahu kau baik. Ayo kita pergi. Hello? Jenny? Apa yang terjadi padanya? Aku tahu. Ingat, hal ini jangan kasih tahu Henry. Barracan Pengormatan. Jangan beri hormat. Aku bilang tidak boleh. Dia tidak mati. Dia tidak mungkin mati. Ibu. Henry tidak mati. Kenapa kau mengutuknya? Kau tidak pantas di sini. Nyonya, jangan seperti itu. Ini istri Henry. Sekarang malah menangis. Apa yang kau lakukan kemarin? Ayah. Aku dengar Pak Henry tidak bersalah. Tapi dia memutuskan melompat ke laut. Agar kau bisa bersama priamu. Sekarang tujuanmu sudah tercapai. Kenapa masih pura-pura? JJ. Handle orang. Bawa dia kembali. Aku nggak pergi. 5 tahun. Dia menemanimu selama 5 tahun. Kau malah bersikap dingin padanya. Kau yang menyakitinya. Kau nggak berhak di sini. Kau mengerti? Aku sudah siapkan perjanjian cerai. Sekarang Henry sudah pergi. Gak ada yang bisa menghentikanmu. Kau. Jangan ganggu dia lagi. Aku nggak terima. Bukan begitu. Harusnya nggak seperti ini. Jenny. Jenny, aku sudah perbaiki jam. Kau nggak pantas pegang barang John? Jenny. Nggak apa. Jangan khawatirkan aku. Di perjanjian, gak bilang harus rawat orang sakit. Ternyata aku sudah kelewatan. Aku yang dorong dia pergi. Kenapa? Kenapa nggak kasih kesempatan? Kenapa? Kenapa saat aku nggak rela kau pergi? Ngalah meninggalkan aku. Naomi. Pulanglah. Jangan mendekat. Ingin membawa abunya? Langkahi aku dulu. Kalau Nyonya tahu isi dalam abunya, dia sudah bukan Nyonya Jenny. Jangan beritahu apapun tentang hari ini. Aku tidak mau. Henry masih
memikirkan wanita ini. Baiklah. Bibi Lily, kau yang membesarkan Henry, tentang Henry yang pura-pura mati. Aku sembunyikan, karena semakin sedikit orang tahu semakin baik. Di sini sudah selesai. Kau pergi ke luar negeri, jaga dia. Kalau nggak ada kau, Henry nggak terbiasa. Aku takut Nyonya kaget. Kalau dia berbuat nekat, dia. Setelah beberapa saat, Ada John, yang temani dia pasti akan lupa dengan Henry. Dia nggak selalu berperasaan, sudah 5 tahun. Dia masih dingin. Bukankah kau juga lihat? Bibi Lily, kau bilang, apa kali ini aku salah? Nyonya, ini sudah nggak ada artinya. Tuan muda sudah kasih 5 tahun. Ayah, selama 5 tahun, aku gak kasih dia harapan. Di sisinya, dia gak pernah merasa kehangatan. Sekarang tuan muda sudah pergi. Aku nggak akan di sini. Bibi Lily, apa kau juga menyalahkanku? Kau jangan pergi. Kalau kau pergi, gak ada jejak. Kalau Henry pernah di sini. Jangan seperti ini. Tahu masih ada John. Gak. Aku cuman mau Henry. Henry, Berikan araknya. Lambungmu sakit. Jangan minum banyak arak. Minum jahe. Baik untukmu. Henry. Lambungku sakit. Jenny. Henry. Kak Jenny. Dan Amble Henry. Diriku. Kak Jenny, kau akan sakit kalau begini terus. Letakkan abunya. Ayo kita ke rumah sakit. Kau juga tahu. Iya, kan? Beritahu aku. Kenapa jadi seperti ini? Kak Jenny. Aku nggak tahu. Saat itu dia yang datang mencariku. Dia bilang mau kerjasama. Kerjasama? Kerjasama apa? Nggak ada. Kau bilang waktu itu dia mencariku. Lalu bilang hal nggak jelas. Jadi kau tahu. Kalau dia mau lomba, Nggak, aku nggak tahu. Dia cari aku mau bilang. Apa? Henry sudah mati dan nggak ada bukti. Dia akan percaya apapun. Apa? Dia mau aku kerjasama. Untuck Amble 60 miliar dari perusahaanmu. Dia bilang kalau aku bantu dia. Dia akan mundur. Beneran. Akhir-akhir ini, dia bantu kita dekat. Supaya aku bantu dia. Aku nggak terima tawarannya. Nggak disangka. Time mencuri uang dari perusahaanmu. Pada akhirnya, tercebur dan tewas panik. Anggap saja karma. Kabur dengan uang. Tidak mungkin. Henry tidak kekurangan uang. Kak Jenny. Kini semuanya telah berubah. Berusaha, hanya bantu aset mereka di dalam negeri. Sudah dijual. Dia ada di sisimu untuk mencuri uangmu. Aku nggak percaya. Coba kamu telepon. perusahaan pertama menghentikan semua operasinya di dalam negeri. Damn. Saat proyek sukses diluncurkan, ada yang menggunakan namamu untuk mentransfer 60 miliar. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin melakukan itu demi uang. Kak Jenny, dia menggunakan uang untuk membelimu. Dia bisa melakukan apa saja. Dia menunggu. Perusahaanmu terdaftar untuk mencuri uangmu. 60 miliar. Itu sudah hampir semua likuiditas perusahaanmu. Lihat dengan jelas. Dia sebenarnya ingin membalasmu. Kakak, Saya tidak memasukinya.
Kalau yang memaksaku pergi ke luar negeri, hubungan kalian juga atas dasar paksaan. Kamu tidak menyukainya. Sekarang dia sudah mati. Akhirnya kau bebas. Seharusnya kau bahagia, kan? Diam. Pergi saja. Aku tidak mau melihatmu. Henry, aku nggak percaya. Kamu sudah mati. Meninggalkanku sendirian. Aku pasti akan mencarimu. Kak Henry. Dalam waktu 5 tahun, kau membuat perusahaan mencapai 100 teratas di dunia. Kau sangat penting. Kenapa kau mau pulang? Jangan panik, walaupun perusahaan segera sudah ditarik dari pasar domestik. Tapi masih ada beberapa masalah di sana. Aku harus pulang untuk urus. Kalau sudah selesai, aku akan pulang. Kenapa? Dia takut kau nggak pulang. Ayah. Nggak ada hal yang bisa dikenang di sana. 5 tahun itu, aku nggak pernah merasakan sedikit pun cintanya. Aku sudah mati sekali. Sudah nggak ada alasan lagi. Kalau kau khawatir, ikut denganku. Oak. Tapi aku masih ada satu permintaan. Nggak tahu apa kau setuju. Coba katakan. 2 tahun lalu, kakakku meninggal karena kanker. Dia meninggalkan 1 anak. Aku mengadopsinya. Anak ini terkena tekanan, jadi takut berkomunikasi. Aku mau kau jadi ayah anak ini. Tenang saja, aku nggak akan jadikan dia sebagai tameng. Aku cuman mau kau temani dia. Kalau kau nggak setuju, anggap aku nggak bilang. Angel, April. jangan takut. Paman Henry adalah teman baik ibu. Kelak dia akan bersama ibu temani kau. Aku nggak punya anak. Selama 5 tahun. Mungkin anak ini adalah hadiah untukku. Anak kecil. Ayo kita kenalan. Namaku Henry. Kelak kita akan hidup bersama untuk waktu yang lama. Anak ini sepertinya menyukaimu. Kereta api kecil berbunyi sampai ke padang rumput. Ayah jangan pergi. Selamat ulang tahun, Ayah. Ternyata ini barulah keluarga. Sarah, bantu aku jaga dia. Jangan sampai dia berhubungan dengan perempuan ini. Bibi, tenang saja. Henry nggak akan. Ibu, bukankah aku sudah bilang? Kali ini aku pulang untuk atur prosedur. Adus, Angel. Dan selesaikan permasalahan perusahaan supaya selesai. Gak ada hubungan dengan dia. Semoga begitu. Kakek, nenek, kita mau pergi. Oak. Paman Jason, setelah kita pergi, tolong jaga ibuku. Tenang saja. Aku nggak butuh. Menurutmu, apa Henry akan pulang? Orang yang pernah mati sekali. Pasti dia tahu di mana rumahnya. Semoga. Lihat. Keluarga Sangon yang legendaris akan mengadakan makan malam amal di kota Tirta. Nanti, nona keluarga Sangon juga akan dekat. Kalau kita bisa dekat dengannya, kita bisa ikut kaya. Oh. Kenapa kau bengong? Kau memikirkan Henry lagi? Nggak, Dia sudah mati. Dia pantas mendapatkannya. Dia memisahkan kita dan membuat aku pergi. Apa yang kau pikirkan? aku pantas mendapatkannya. Mungkin ini karmaku. Apa?
Aku harus mati dulu? Kalau aku mati, apa bisa bertemu dia? Henry. Henry. Aku melihatmu. Bukankah dia CEO Grup Lamar? Ada apa dengannya? Nggak tahu. Ayo cepat pergi. Kenapa? Tadi, aku melihat Henry. Dia ada di sini. Aku melihatnya. Henry. Kenapa kamu bersembunyi? Mengapa tidak mau bertemu denganku? Dia sudah meninggal. Sadarlah. Kamu sudah baca laporan kematiannya. Hasil otopsi tidak berbohong. Dia sudah meninggal. Kapan kamu mau percaya? Aku sungguh melihatnya. Itu pasti dia. Dia pasti marah padaku. Itulah sebabnya dia menghindariku. Lingkaran cahaya. Henry belum mati. Gunakan segala cara Untuk mencarinya. Apakah sudah ditemukan? Bu Veni, keluarga Sangon bikin acara. Anda diundang hadir dalam 3 hari. Orang seperti mereka. Mana mungkin menggandengku? Benar, benar. Nona dari keluarga Sangon mengirimkan undangan istimewa. Katanya akan memperkenalkan rekan bisnis bermarga Gautama. Gautama? Sesuai perintah Anda, surat undangan sudah diantar. Harusnya Jenny sudah terima. Oke. Apa Anda nggak takut? Pak Henry Marr? Dia nggak mungkin sembunyi selamanya. Ada hal yang harus dia hadapi. Apapun pilihan dia. Aku nggak akan salahkan dia. Dia sudah mati. Aku sudah bilang. Henry nggak mati. Aku lihat dia secara langsung. Oh, Nggak mati? Hoax? Kalaupun dia nggak mati, dia sudah curi uangmu. Jadi dia kabur. Bu Veni, kau masih memikirkan Pak Henry? Dia sudah lama meninggal. Apa gunanya? apa hubungannya denganmu? Nggak ada hubungan denganku. Lagi pula, orang sebagai Pak Henry, kau yang paksa dia lompat. Kau berhubungan dengan pria lain, masih merasa diri benar. Kau, apa? Kau bahkan bukan siapa-siapa. Setidaknya dia masih mengakuinya. Nggak sepertimu? Penuh pura-pura. Kau yang salah. Masih menyalahkan Pak Henry. Sampai dia merasa bersalah. Nona Sarah Date. Dan pria bermarga Gautama yang misterius. Henry? Henry? Dia belum mati? Dia belum mati. Aku nggak salah lihat. Itu benar dia. Dia ada di hadapanku. Henry, Jenny. Kau sangat membenciku. Sampai pura-pura mati. Kau menyebalkan. Pura-pura mati juga nggak bisa lepas. Kenapa? Kenapa kau begini? Kau nggak cinta padaku? Tentu saja benci padamu. Aku nggak mau bertemu denganmu. Semoga kau ada kesadaran diri. Anggap saja Henry sudah meninggal di laut itu. Pensi aku. Lupakan aku. Melangkah pada cinta pertamamu. Jangan marah lagi. Aku salah. Aku seharusnya nggak membuatmu marah. Aku nggak seharusnya meninggalkanmu. Henry. Aku salah. Kembalilah. Aku bisa berubah. Aku akan berubah. Sudah nggak penting. Apanya nggak penting? Aku sudah mengaku salah. Kau masih mau apa? Nggak cukupkah kau menyiksaku? Kau beli aku dengan uang, lalu pergi tanpa bersuara. Henry, apa kau pernah memikirkanku? Dasar breng, ya. Kak Jenny, apa kau baik-baik saja? Kau. Henry, bagus sekali kau. Kak Jenny, ayo kita pergi. Nona Jenny, bersikaplah. Para hadirin, sepertinya hari ini ada urusan keluarga. Kalian boleh pergi. Ternyata ini alasannya. Kau pergi dengan lantang. Ternyata kau dekat dengan nona keluarga Sangon. Henry, kau jahat sekali. Aku buta.
Gak mengenali orang selama 5 tahun bersama. Aku yang buta selama 5 tahun. Nggak berani melepaskan. Sekarang aku melepaskan kalian. Anggap aku melepaskan diriku. Jangan ganggu ayahku. Dia panggil kau ayah dalam 5 tahun ini kalian. Ayah. Ya, anakku. Yang John bilang benar. Kau bermaksud licik. Kau mau meninggalkan aku. Kau bertahan karena 60 miliar. Milikku. Henry. Kau lesek. Nggak tahu malu. 60 miliar apa? Tolong cari tahu. Apa yang terjadi setelah Pak Henry pergi? Baik. Tidak ada. Aku tidak mempersoalkannya. Aku hanya ingin bertanya. Henry. Apakah kamu akan kembali? Saya rasa kembali. Mati sekali demi kau. Aku nggak berhutang. Besar brengsek. Kau yang mempermalukanku. Kamu yang berpura-pura mati. Kamu yang jahat. Kenapa kau kembali ketika aku sudah mulai melepaskan? Henry. Apakah kamu tidak pernah mencintaku? Neke, ada apa denganmu? Kenapa? Nenek, Henry sudah kembali. Tapi ada wanita lain. Di sampingnya, John Beleng. Demi Wengku. Dia sudah tak mau denganku. Nenek. Apakah kau juga tahu dia tidak mati? Henry. Tadi sudah datang. Jenny, kau tahu. Dia bukan orang seperti itu. Aku yang salah. Dia menjalin hubungan denganku karena ada perjanjian dengan keluarganya. Sejak awal, dia tidak pernah mencintaiku. Anak bodoh. Dia paling mencintaimu. Jenny, apa kamu belum pernah merasa aneh? Mengapa proyekmu sejak awal bisa menarik banyak investor? Sebenarnya, semua ini bukan hanya karena kamu saja, Ada Henry, yang mendukungnya. Hack Alex. Mohon kerjasamanya dengan grup 5. Mudah. Aku selesaikan. Hack Henry. Luar biasa sekali. Hebat. Apa kamu masih ingat ketika kamu menghadapi banjir bandang di gunung? Itu sangat berbahaya. Di mana Jenny? Apa dia masih di atas? Tidak, situasinya tidak jelas. Hujannya sangat deras. Dan sangat cepat. Harus tunggu hujan datang. Tidak, Jenny tidak bisa menunggu. Kau mau mari? Cepat kembali. Kau akan dalam bahaya. Tunggu hujan rida. Kita naik bersama. Kau sekarang naik di atas sangat dingin. Jangan ditapa. Aku gak mungkin tinggal. Aku akan cari dia. Jadi, yang selamatkan aku. Saya yang bersusah payah menyelamatkanmu. Jenny. 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 Bangunlah. Kau akan baik-baik saja.
Ayo. Aku bawa kau pulang. Aku bawa kau tuh. Tolong. 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 Tak ada yang menyangka, di lingkungan seperti itu, dia bertahan 7-8 jam. Bersikeras mencarimu, bawa kau turun gunung. Kenapa? Kenapa aku nggak tahu? Aku pikir John. John kebetulan pulang. Tahu kau sudah selamat. Dia yang pertama datang. Jadi dia pura-pura. Sedangkan Henry, karena dia menyelamatkanmu, dia terkena hipotermia. Dan kehilangan banyak darah. Dia koma. Selama beberapa hari. Dia adalah anak yang malang. Jenny, aku... Henry, kenapa kau baru datang? Dingin sekali. Dia nggak pernah bilang padaku. Kenapa dia nggak kasih tahu? Dia takut. Dia takut bilang padamu. Kau nggak pernah percaya dia. Kalaupun dia bilang, apa kau percaya di antara mereka? Kau merasa dia pura-pura. Carrie tahu. Apa yang terjadi pada Jenny? Kenapa nggak bersama John? Pak Henry, Nona sudah cari tahu tentang ini. Setelah Anda pura-pura mati, Jenny rebut kotak abu. Dan gak pernah melepaskanmu. Bagaimana mungkin? Dia suka pada John. Ada lagi. Aku menemukan hal tentang Pak John. Pak John kembali setelah bangkrut di luar negeri. Dia mendekati Nona Jenny. Pasti nggak bermaksud baik. Laporan keuangan grup 5. Ada beberapa masalah. Ada banyak dana yang gak jelas. Halo Marika. Masih terus bersama. Pasti akan dimanfaatkan sampai nggak tersisa. Aku yang mendorong John ke dia. Itu salah. Masalah tentang John, aku sudah suruh orang. Aku sudah kasih buktinya ke Jenny. Ini bukan demi dia. Kau pasti merasa bersalah kalau terjadi sesuatu padanya. Terima kasih. Jangan bos, kasih aku kesempatan lagi. Aku akan segera lunasi. Tunggu Jenny menikah denganku. Aku akan bunuh dia. Lalu perusahaan hanya akan jadi milikku. Aku akan ganti 10x lipat. Bukan 100x lipat. Rekaman ini diberikan oleh keluarga. Sudah kita periksa. Seranya original. Ini rekaman suara John dengan rentenir di luar negeri. Aku harusnya tahu. Dia nggak mungkin pulang tiba-tiba. Aku bodoh sekali. Bu Vene, kita juga sudah cari. Memang benar kalau orang yang menyelamatkanmu adalah Pak Henry. Dia koma setelah menyelamatkanmu. Jadi John memanfaatkan itu. Dan kita juga temukan sebelum John keluar negeri, dia meng-carry Henry. Dia menggunakan namamu untuk meminta uang. Jenny menyarankan. Anggap saja sebagai kompensasi. Kedepannya kita akan impas. Anggap aku memberikannya kepada Jenny. Atas dasar apa? Aku memberimu uang? Karena Jenny mencintaiku. 10 miliar tidak banyak. Anggap saja beli orang cantik. Kau diuntungkan. Jadi, dia tidak dipaksa pergi ke luar negeri, bukan? Dia kembali karena menargetkan perusahaan Anda. Henry,
Pantas kau membenciku. Selama ini, kau bertahan dengan sikap dinginku. Ternyata kau berbuat banyak padaku. Kaki Jenny, kau di mana? Kenapa nggak angkat telepon? Aku khawatir. Kak Jenny, beberapa hari ini tidak bisa dihubungi. Aku pusing sekali. Aku datang cari kau ya. Temani aku. Boleh. Datang ke sini. Kak Jenny, bagus kalau kau baik-baik saja. Aku khawatir sekali. Kau kenapa? Apa? Henry mengatakan sesuatu? John, ke sini. Kenapa? Kak Jenny, kenapa kau pukul aku? Aku begitu mencintaimu, kau malah memukulku. Aku tahu. Pasti karena Henry. Jenny, kau nggak percaya padaku. Jelas-jelas, aku yang menemanimu. Kau nggak cinta padanya. Kau cuma merasa bersalah. Tapi dia nggak mati. Siapa bilang aku nggak cinta? Ayah, kumen dia yang bisa buat kau hilang kendal. Karena dia nggak mati, jadi kau pukul aku? Jenny, apa kau peduli padaku? Lanjut ngomong. Apa Henry sepenting itu? Dia sudah merendahkanmu dan curi uang perusahaanmu. Dia juga meninggalkanmu. Bagaimana dengan aku? Aku ini apa? Kita adalah teman masa kecil. Careless yang dia gunakan untuk memaksaku. Dia nggak cinta padamu. Aku meninggalkan karirku. Jamie, kau menerjang bahaya. Naik ke gunung selamatkan kau. Dan berada di sisimu selama ini. Apa aku nggak sebanding dengan dia? Kau mau bohong sampai kapan? Bohong apa? Kau pikir. Aku nggak tahu. Jangan, bos. Berikan aku kesempatan lagi. Hutangku. Akan ku bayar. Jenny. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya jujur. Aku bisa berubah. Aku akan menjadi lebih patuh. Kedepannya, aku akan berubah. Kalau bukan keluarga Senggan yang kasih tahu. Aku masih tidak tahu. Kalau kau sejahat ini. Keluarga Saton? Kenapa? Henry? Pasti dia. Pasti pula dia. Bukan kau yang menyelamatkanku. Yang mencuri uang juga bukan Henry. Waktu itu, kau menggunakan namaku untuk meminta uang. Dia tidak pernah mengatakannya padaku, sedangkan kamu yang selalu menjebaknya. John, aku benar-benar buta. Bagaimana bisa demi kamu? Aku menyalahkan Henry. Jenny, Aku bisa berubah. Aku bingung sesaat. Aku terlalu cinta. Dia tidak pantas untukmu. Walaupun aku miskin. Aku punya hati yang mencintaimu. Kedepannya kita hidup bersama. Tidak akan aku ulangi. aku terlalu percaya padamu. Jadi kamu bisa sampai begini. Kamu mau apa? Keluar dari perusahaanku. Jangan muncul di hadapanku. Bermimpi saja. Aku beri kamu kesempatan. Bawa dia ke rentenir. Jangan. Dia akan membunuhku. Jenny, jangan. Henry, aku tahu kamu nggak mati. Kamu harus jelasin ini. Dia tiba-tiba masuk. Aku tidak bisa menahannya. Kau benar langsung. Masuk tanpa izin? Maaf. Henry, aku cuma mau bicara. Tidak ada maksud lain. Aku masih ada urusan. Saya naik dulu. Teruskan saja obrolannya. Langsung ke intinya. Dulu aku membeli kamu, dan kamu selalu bersikap dingin padaku. Sekarang sudah selesai, kita juga sudah bercerai. Sudah dapat cinta pertamamu. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu mencariku? Henry sudah meninggal.
Henry, dulu aku keras kepala, jadi nggak mau ngaku karena awalnya nggak bagus. Tapi setelah tahu kau meninggal, aku baru tahu aku bodoh. Henry, kau harus percaya padaku. Aku cinta padamu. Kau cinta padaku? Jadi bersikap seperti itu? Aku, Jenny. Aku sudah tunggu lama. Dan gak tahu apa kau cinta padaku. Atau itu cuman obsesi. Kalau enggak, kenapa aku nggak merasakan perasaanmu padaku? Ayah, Ini adalah rumahku. Setelah kita pisah, aku baru tahu apa itu keluarga. Ada makanan hangat dan kehangatan bersama. Ada yang khawatir saat aku sakit. Ada yang ikut bahagia ketika aku bahagia. Aku cuman merasakan dingin saat bersamamu. Jenny, aku nggak mau kembali. aku tahu. Maksudmu, siapa di sana? Kak Jenny, John? Kenapa kau di sini? nggak ada. Aku sudah kena karma. Cuman melihatmu dari jauh. Aku sudah puas. Aku nggak mau lihat kau. Apa kau sudah ketemu Henry? Apa yang dia bilang? 5 tahun lalu. Aku tahu dia nggak mati semudah itu. Dia bukan Henry. Dia ada identitas baru. John, jangan macam-macam. Kalau terjadi sesuatu padanya, keluarganya nggak akan lepaskan kau. Aku juga. Kau tahu. Aku mampu. Mana mungkin aku berani? Kak Jenny, aku penakut. Lihat aku. Apa yang bisa kuperbuat? Sudah putuskan pergi. Kenapa malah kembali? Lebih baik mati saja. Kenapa? Kenapa rebut Jenny lagi? Bagaimanapun juga, aku nggak akan biarkan kalian bersama. Kalau kau mati, aku yang akan di sisinya. Dia pasti akan cinta padaku. Mati saja. Mati saja. Kalau mau mati, semua ini akan selesai. Keluarga Gotama, mengapa memilih Harry sebagai penerus? Mengapa tidak pernah mendengar keluarga Gotama masih memiliki putra? Katanya, Ini adalah saudara Camber Henry. Selama ini tinggal di luar negeri. Dia baru saja kembali. Dan membuat kehebohan. Sepertinya keluarga Gotama memperhatikannya. Dan katanya hubungannya dengan Nona dari keluarga sangat spesial. Ini, Happy, mengapa dia belum datang? Mereka tidak menghargai orang. Kak Jenny. Bu Beni, Pak Henry kena kecelakaan. Siang ini, ada kecelakaan lalu lintas parah. 2 orang di dalamnya terluka parah. Sekarang sedang menunggu ambulans. Tolong. Setelah diperiksa, terjadi kegagalan rem. terjadi kecelakaan. Lingkaran cahaya, cari lokasi. Rumah sakit mereka. Selain itu, Carrie John.
Pak Henry baru selesai operasi dalam keadaan koma. Untung nggak serius. Mobil mewah seperti keluarga utama akan diservis secara berkala. Nggak mungkin ada masalah dengan remnya. Mungkin ada pelakunya. Aku tahu. John. Bagus sekali kau. Ibu Sarah. Pak Henry, Anda sudah sadar? Siapa kau? Aku perawat yang disewa oleh Bu Jenny. Orang tua Anda di ruang sebelah. Anda tenang saja, mereka baik-baik saja. Apa penyebabnya sudah ditemukan? Akan diurus oleh Bu Jenny. Bu Vene, Pak Henry sudah sadar. Kak Jenny, lepaskan aku, bukan aku. John, kau harusnya bersyukur. Mereka baik-baik saja. Nggak adil. Kita tumbuh bersama. Aku harusnya paling spesial. Yang mengancammu dan membelimu. Atas dasar apa? Aku menemanimu selama ini. Masih nggak bisa dapat kau dengan mudah. Mendapatkan posisi di hatimu 5 tahun. Jadi, kau menjebaknya? Ayo. Aku yang harusnya. Berada di sisimu. Aku iri. Jadi aku mau kau benci dia. Semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Tapi dia mati. Kenapa? Kau malah jatuh cinta padanya. Aku cuman menyerang Henry. Dan kau langsung membenci. Kau selalu anggap aku angin. Aku tunggu. Selama 5 tahun. Akhirnya hampir dapat. Tapi dia malah pulang. Aku nggak terima. Aku mau dia mati. Aku mau dia mati. Aku mau keluarga utama. Masak neraka. Aku mau dia mati. Aku mau dia mati. Kak Jenny. Henry. Aku mau dia mati. Aku mau dia mati. Haus sekali. Masih haus. Panggil polisi. Dia dalam bahaya. Keringatan. Pemeran utama pria dan wanita dalam bahaya. Tanda vital lemah. Dunia akan runtuh. Suara apa? Perasaan pemeran utama wanita Jenny kepada pemeran utama pria John. Data emosionalnya aneh. Harus dibersihkan. Bersihkan dimulai. Ada bubur di meja. Jangan buat aku takut. Aku suka yang kau kasih. Yang Terima kasih. Perasaan kedua pemeran utama aneh. Harus ditulis ulang. Pemeran utama wanita Jenny. Ada perasaan pada pemeran tambahan Henry. Harus ditulis ulang. Pemeran utama Jenny. Ada perasaan membunuh pada pemeran utama pria. Harus dihapus. Jangan hapus ingatanku. Aku adalah pemeran utama. Pemeran utama pria adalah John. Pemeran pembantu adalah Henry. Jawab. Sistem ini cuma bertanggung jawab menjaga dunia berjalan lancar. Gak bertanggung jawab pertanyaan. Pemangku, Song. Kau bilang, aku hidup?
di dunia yang sudah diatur? Oak. Kalau pemeran utama semua mati, dunianya akan hancur. Kalau kau mau, dunia berjalan seperti biasa. Lepaskan aku. Kalau kau lepaskan, aku nggak mau jadi pemeran utama. Aku cuman mau bersama Henry. Kalau aku lupa Henry, dan hidup di bawah kendali ruang lain, seperti boneka, lebih baik aku mati. Ini nggak sesuai dengan alur. Di alur cerita, John adalah pemeran utama, sedangkan Henry cuma menggunakan kekuasaan untuk mendapatkanmu, pemeran yang jahat. Aku nggak mau tahu. Aku nggak peduli. Aku nggak terima semua ini. Aku ada pemikiran sendiri. Aku tahu siapa yang mencintaku. Kalaupun kalian hapus ingatanku, tapi kalian gak bisa hapus cintaku padanya. Kalaupun aku lupa dia, setelah pergi, akan ada suatu hari. Aku mengingatnya. Tapi John adalah pemeran utama, orang yang kucintai. Gak bisa kalian atur, gak peduli semua ini. Kalau kalian paksa aku ikuti alur, aku akan bunuh diri. Apa pemeran utama gak bagus? Kesempatanmu bagus. Dengan kekayaan gak terbatas, ada pria yang mencintaimu. Kalau kau mau, kau bisa jadi orang terhebat. Terimalah pemeran utama priamu. Selama kau terima John dan menulis ulang ingatan dan kembali ke jalan yang seharusnya, kau akan punya segalanya. Bagaimana dengan Henry? Kecuali pemeran pembantu, Santa Henry. Aku nggak mau. Aku cuman mau bersamanya. Walaupun kau kehilangan semua yang kau miliki, apa kau nggak menyesal? Gak. Tapi Henry harusnya mati. Arti keberadaan dia adalah untuk melengkapi pemeran wanita dan berakhir mati di pemeran wanita. Enggak. Aku bilang enggak. Dia sudah mati sekali. 5 tahun lalu, dia jatuh di laut. Dia sudah mati sekali. Demir. 5 tahun lalu, alurnya sudah selesai. Dia sudah mati sekali. Walaupun baca tuh, tapi semua yang kau miliki, itu milik pemeran utama wanita. Kalau kau sudah yakin melepaskan pemeran utama, ketika kau pulang ke duniamu, kau akan kehilangan semuanya. Gak semua pemeran pembantu bisa jadi pemeran utama. Kalau kau menyerah, akan ada orang lain yang menggantikan posisimu. Kau mau bersama Henry? Mau. Dokter mengatakan, semua tanda vitalnya normal, tapi dia tidak bisa bangun. Katanya, dia mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menjengukku. Tenang saja. Aku sudah melupakan semuanya. Hanya merasa bersalah. Dulu aku memaksakan perasaan. Pantas saja dia tak menyukaiku. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Dia tidak bisa lepas. Ayo, Bibi menunggu kita. Ayo. Sudahkah kamu ketemu Jenny? Dia sudah sadar. Tapi, perusahaannya bangkrut. Dan karirnya mundur. Dari orang kaya. Jadi orang gak dikenal. Think Hatch sudah lama gak ketemu. Mengejutkan. Selama ini, dia selalu bercahaya. Apapun yang dilakukan, selalu berjalan lancar. Seperti orang berputar mengelilingi dia. Kenapa berubah drastis? Seperti dari pemeran utama. Jadi, pemeran figuran. Tuan muda, ada yang mau bertemu. Henry, demi bersamamu, aku meninggalkan semuanya. Apa kau bisa kasih aku kesempatan lagi? Henry, Aku akan pakai ini di hari pernikahan kita. Maaf, aku sudah ada cahaya.